solusi terbaiknya Indonesia harus mengembalikan mereka ke asalnya. Nah, benar-benar adanya anggota yang main kotor, satu lembaga ini harus digugat. Balada pengungsi Rohingya 19 hari di laut ingin ke Malaysia ditipu agen hingga masuknya ke Indonesia. Ya, para pendatang dari Rohingya semakin terus berdatangan ke wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh. Di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih, seperti apa reaksi dari pengacara dan juga netizen yang mengomentari adanya anggota UNHCR yang ketahuan diinterogasi oleh masyarakat yang sudah kita lihat di video-video sebelumnya. Nah, sebelumnya juga di sini ternyata yang tergabung dalam sekumpulan orang-orang Rohingya ini bukan hanya dari Myanmar, ada kedatangan dari 50 orang Rohingya, tetapi yang ketujuh orang tersebut ternyata itu adalah orang Bangladesh, bukan dari Myanmar, guys. Kita lihat dulu nih tanggapan dari pengacara Achong Latif. Kedatangan etnis Rohingya ini tidak seharusnya kita perdebatkan lagi. Kita harus mencari solusinya. Mereka juga saudara kita. Kita bangsa Indonesia beserta pemerintah Indonesia sudah menyambut mereka dengan baik. Sudah memberikan tempat yang nyaman dan memberikan makan buat mereka. Namun karakter mereka berbeda dengan kita. Mereka saat diberikan makan tidak sesuai dengan porsinya, mereka itu bisa marah. Saat mereka punya keinginan tidak sesuai dengan keinginannya, mereka bisa ngamuk. Mereka tidak mempunyai rasa bahu-membahu, tidak bisa menghormati orang lain, tidak punya rasa saling menghormati. Artinya apa? Mereka tidak Pancasilais. Mereka bertentangan dengan Pancasila. Maka solusi terbaiknya Indonesia harus mengembalikan mereka ke asalnya. Indonesia harus mengembalikan mereka ke negara asalnya. Itu solusinya. Dan kita berdoa memberikan dukungan kepada Indonesia untuk segera melakukan itu. Saya yakin Indonesia mampu melakukan itu. Itulah tanggapan dari pengacara Achong Latif yang setuju jika para pengungsi Rohingya ini ataupun yang belum bisa dikatakan pengungsi ataupun pendatang gelap itu dikembalikan ke negaranya. Di sini juga karena mereka ini jorok, teman-teman ya, sehingga mereka ini menjadikan tambak masyarakat di sana sebagai tempat untuk mandi mereka dan juga BAB. Gimana tuh ini kerugiannya ya, sehingga mereka nih yang mencari supplier gitu ya, supplier untuk nyari ikan misalnya buat di resto-resto gitu, mereka akan jijik dengan ikan yang tambaknya itu makanin kotoran orang-orang Rohingya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Meskipun ada beberapa orang yang menerima, kayak Ustadz dari Sulaiman ya, yang siap menampung mereka karena memiliki lahan sebanyak 2 hektar, tetapi meskipun sementara, tapi kan di situ banyak dampaknya yang merugikan masyarakat ya. Nah, ini apakah mereka akan bertanggung jawab ya dengan hal-hal seperti ini? Belum tentu. Sini netizen bule menanggapi anggota UNHCR yang diinterogasi warga Sabang satu misi 300.000. Kumaha atuh, ini benar-benar anggota UNHCR yang tertangkap basah. Katanya dia itu menyelundupkan para wisatawan Rock Mini ini Myanmar dan Bangladesh dan dibayar satu orang 300.000. Apakah benar-benar ini anggota UNHCR? Saya tinggal di Italia dulu, di Jerman dan di Inggris. Di sana tidak pernah ada aksi calo. Dari manakah UNHCR itu belajar calo mencalo? Apakah mereka belajar di Terminal Pulau Gadung atau di Kampung Rambutan? Kok ada kayak gitu? Dan menurut saya, ini staf UNHCR harus benar-benar diseleksi. Harus ikut seminar, training, dilatih. Bukan seperti ini gitu, karena akan mempermalukan lembaga UNHCR itu sendiri. Dan kalau benar-benar terbukti ini bersalah, dan benar-benar adanya anggota yang main kotor, satu lembaga ini harus digugat di dalam persidangan internasional di Den Haag. Ya, hukum internasional. Karena ini sangat-sangat tidak wajar dan sangat tidak adil. Harus diproses
dan pemimpin harus muncul dan bertanggung jawab. Itu namanya gentleman. Kalau memang orang ini bohong, harus mengakui. Kalau orang ini benar-benar adalah anggota yang disuruh spirits, ya pemimpin harus bertanggung jawab. Karena ini adalah lembaga kemanusiaan untuk kebaikan, bukan lembaga untuk melakukan aksi kejahatan. Disclaimer, ini menurut saya yang masuk akal. Jangan mentang-mentang kita di bawah PBB, justru kita mau melakukan apa saja seenaknya. Dan justru kita melanggar atas nama kemanusiaan, agama, dan keadilan. Sementara mereka tidak melakukan keadilan. Ya, yang belum paham permasalahan ini, jadi mereka ini bukan terdampar karena emang sudah dituju ya, tujuannya itu Indonesia. Di sana sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu yang mengaku oleh anggota UNHCR kemarin kan, itu diinterogasi. Jadi kalau dia bohong bukan anggota UNHCR, dia akan terkena sanksi sendiri kan. Nah, jadi itu bukanlah narasi-narasi bohong ataupun hoax ya. Meskipun beberapa orang yang membela Rohingya ini mengatakan jika narasi seperti ini adalah narasi kebencian ataupun menjadikan para Rohingya ini jelek, tetapi faktanya di lapangan kan benar, itu dengan sumber-sumbernya yang terpercaya. Nah, di sini komunitas nelayan PD juga ya melakukan patroli. Jadi banyak banget nih perahu-perahu kecil yang digunakan oleh para nelayan untuk berpatroli ya di wilayah Laut Aceh agar para pendatang dari Rohingya ini tidak bersandar ataupun mendamparkan diri di wilayah mereka. Nah, ini ya perahunya kelihatan. Jadi ini dihadang banyak kapal. Apakah di sini penjagaan laut Indonesia dari petugas yang seharusnya kewajiban mereka ini kurang personilnya atau seperti apa sehingga lolos terus? Karena menurut masyarakat di sana, jika pengungsi ini sudah turun itu sulit untuk diusir. Kalau di tengah-tengah kayak gini masih bisa, biar dia lewat ke wilayah yang lain. Di sini banyak netizen yang mempertanyakan angkatan laut pada kemana ya. Ini bikin sibuk sendiri masyarakat di sana, padahal ini bukan tugas mereka. Ya, beberapa reaksi dari kalangan para netizen dan juga pengacara Achong Latif soal datangnya pengungsi Rohingya ataupun pendatang gelap karena mereka belum terverifikasi sebagai pengungsi. Kalau misalnya masyarakat ataupun pemerintah di sini tahu jika ini bukan pengungsi, belum bisa dikatakan pengungsi, sebenarnya mereka ini benar-benar bisa untuk mengusir mereka karena identitasnya ataupun surat-surat data-data mereka ini tidak lengkap sebagai pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, di sini juga yang bersumber dari Serambi News, teman-teman. Balada pengungsi Rohingya 19 hari di laut ingin ke Malaysia ditipu agen hingga masuknya ke Indonesia. Nah, ini ada fotonya ya, yang dimana di sini yang bersumber dari Serambi News. Perjalanan panjang 50 orang etnis Rohingya yang berlangsung selama 19 hari di tengah laut berakhir dengan kepahitan ketika mereka seharusnya menuju Malaysia malah ditipu oleh agen yang memandu mereka hingga akhirnya mendarat di Indonesia. Mereka mendarat di tempat pendaratan ikan Gampong Senebok, Baru, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Pada hari Kamis ya, tepatnya hari ini, salah satu dari imigran tersebut yang bernama MD Mamun, 24 tahun, yang dapat berbahasa Melayu mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan 19 hari di lautan saat di kapal. Kami hanya makan sedikit karena kehabisan persediaan makanan. Ini sudah 5 hari kami tidak makan, hanya minum air saja. Ya itulah ya, banyaknya agen-agen yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan keadaan ini. Bahkan beberapa orang yang mencoba untuk kabur sendiri sepertinya itu bukanlah pengungsi Rohingya dari Myanmar, tapi itu Bangladesh. Karena kebanyakan itu orang-orang yang menetap di Indonesia itu sebenarnya Bangladesh, teman-teman, bukan yang dari Myanmar, karena wajah-wajah mereka ya tentu berbeda, guys. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas di segmen video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga pemerintah kita bisa menyelesaikan masalah ini.